Halo Sobat F2N, mau Sobat Perludem. Sobat F2N, bertemu lagi. Kali ini F2N spesial Ramadan ya. Gimana nadanya Pak? F2N spesial Ramadan. Kol-kolahnya nih. Kami habis buka puasa, nih masih ada gorengannya nih, tuh gorengannya. Kalau nontonnya lagi buka puasa ya selamat berbuka puasa teman-teman. Kalau lagi puasa ya selamat puasa. Sahur juga. Kalau lagi sahur ya, kalau sempet sahur dan kebangun sahur ya selamat sahur. Mudah-mudahan lancar puasanya bagi yang menjalankan ya. Nah, hari ini kami mau ngobrol-ngobrol soal yang lagi ramai adalah kembalinya dui fungsi TNI Polri. Tanda tanya, pakai tanda tanya nggak? Tanda tanya. Untuk siapa? Tanda tanya dan udah pakai tanda seru sih. Tanda tanya, tanda seru. Nah, kita mau bahas dari dua hal. Satu dari aspek hukum tata negaranya, terus yang berikutnya dari sebenarnya kembalinya dui fungsi TNI dan Polri itu sejalan nggak sih dengan nilai dan prinsip demokrasi. Nah, karena ini F2N nggak usah kenalan lagi ya, pasti Ferry Fadli Ninis lah. Masa yang lain? Kok nyolot ya? Laper. Ada yang nyolot sama F2N? Ada. Nah, saya mau tanya nih sama Mas F2 ini ya. Kenapa kita, sebelum ke pertanyaan itu ya, kan kita tuh punya pengalaman sejarah ya. 32 tahun Orde Baru ya. Kan itu salah satu, kan Orde Baru tuh 3 tuh. Golkar, birokrat ya, ASN, PNS, sama ABRI. Yang jadi tandemannya, kekuatan Orde Baru. Nah, kita punya pengalaman panjang 32 tahun. Lalu reformasi 98 selama sudah 26 tahun. Istilahnya ABG. Iya. ABRI, birokrat, Golkar. Nah, kenapa sekarang kayaknya kok mau balik lagi gitu? Apakah ada rindu-rindu sama Orde Baru? Rindu. Siapa Pak? Bang Ferry ya? Mas berdua jawab, saya makan gorengan. Jadi ya namanya ini ya Nis, semakin tidak demokratis sebuah negara, semakin bercokol kepentingan ya. Ini sebenarnya soal kepentingan aja nih Nis. Secara konsep masing-masing pihak punya kepentingan masing-masing. Baik teman-teman di TNI, politisi, dan katakanlah di titik tertentu pengusaha sekarang. Semakin tidak demokratis, semakin kepentingan mereka semua bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi tidak ada pembicaraan terhadap konstitusi. Konstitusi sudah jelas nih bahwa ini republik sipil dan militer harus profesional menjalankan fungsi pertahanannya. Juga polisi di fungsi keamanannya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar itu ayat 1 bahkan menjelaskan bahwa saking republik sipilnya, sipil yang harusnya masuk militer. Jadi misalnya ada angkatan cyber rencananya. Angkatan cyber. Itu sipil yang masuk militer, tidak sebaliknya. Militer yang masuk ke ruang sipil. Itu salah betul tuh. Karena alat pertahanannya di cyber tuh nggak pakai bedil lagi ya? Nggak pakai bedil lagi. Jadi kapasitas kemampuan digitalnya yang ditingkatkan. Nah sekarang masih pola lama militer yang masuk ke republik sipil. Alasannya sederhana. Karena teman-teman militer dan polisi itu tidak sejahtera di ruang mereka sendiri. Kenapa yang mereka sejahtera? Tidak bisa kaya karena gajinya kecil gitu ya. Berhadapan dengan bandit polisinya, tapi kesejahteraannya tidak ada. Teman-teman tentara juga begitu, rumahnya kecil-kecil, kehidupannya tidak terjamin, ya, kesehatan tidak terjamin, pendidikan anaknya tidak terjamin. Akhirnya mereka migrasi nih ke ruang sipil yang potensial memberikan kesejahteraan. Selama di situ ada gula, semut-semut berdatangan, kurang lebih begitu. Termasuk juga teman-teman militer yang tergoda ya, ke ruang bisnis, ke ruang birokrasi. Godaan kesejahteraan. Jadi yang sebenarnya yang perlu diperbaiki itu sebenarnya sejahterakan dulu TNI dan Polri-nya. Mereka tidak akan mengganggu ruang sipil. Nah, kenapa mereka berupaya ke ruang sipil
tetapi politisi tidak membangun kesejahteraan mereka, karena politisi lebih enak mengendalikan militer dan Polri yang tidak sejahtera untuk kepentingan politik tertentu. Di Pilpres dan Pilkada kemarin kita sudah belajar bagaimana Polri dan TNI terlibat di dalam ruang-ruang politik kan. Ya karena mereka mampu dikendalikan ya. Karena sekali lagi politisi punya peran penting untuk membuat mereka mau nggak mengisi jabatan sipil lewat kami gitu ya. Tapi bantu kami dulu ya di ruang demokrasinya. Nah ini godaan-godaan bagi teman-teman militer dan polisi. Dan kalau seandainya mereka mau disejahterakan dan mendesak untuk disejahterakan, politisi itu pasti ngikut tuh Nis. Jadi godaan ini yang kemudian perlu diingatkan. Nah, masyarakat sipil kita itu marah karena ini dua sekondan bersatu tanpa mempedulikan rakyat dan tidak profesional dalam penyelenggaraan negara gitu ya. Misalnya teman-teman masyarakat sipil yang mempertanyakan kenapa pembahasan undang-undang TNI-nya di hotel gitu ya. Jadi lupa konsep efisiensi anggaran ya. Padahal katanya mau efisien tetapi untuk supaya kerja kilat mereka bisa berjalan untuk mengubah sesuatu yang katakanlah sudah terlanjur mereka langgar. Misalnya ada Seskap Pak Letnan Kolonel Teddy sekarang ya, dengan Kabulok begitu ya, dan berbagai jabatan militer yang diisi, jabatan sipil yang diisi oleh teman-teman militer sekarang kan melanggar undang-undang TNI itu nih. Jadi sebelum melanggar ya mau diubah, dan itu disupport oleh presiden yang hasil pemilihan lalu bicara soal kedaulatan publik. Tetapi ketika buat undang-undang dia sudah lupa tuh daulat publik, daulat sipilnya. Jadi memang ini sekali lagi ini setback ya bagi demokrasi kita, demokrasi backsliding lah katanya ya, yang terperosot meluncur ke belakang karena ya kepentingan-kepentingan tidak menghormati nilai-nilai konstitusional yang ada. Nah tapi di dalam posisi-posisi tertentu kan ada tuh yang diisi sama unsur-unsur militer gitu ya. Di posisi-posisi sipil sebetulnya. Ya. Batasannya apa sih? Ya kalau saya masih ya. Di pasal 47 Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 itu kan sudah disebutkan terbatas itu ya Bang. Jabatan sipil mana saja yang boleh diisi oleh prajurit kan. Dan kalau dilihat juga konteksnya itu sangat militer juga. Misalnya sekretaris militer presiden kan militer ya, soal militer. Lalu dianggap butuh tenaga militer misalnya SAR ya, lalu dibutuhkan peran militer karena ini mafia internasional ya, kejahatan internasional, badan narkotika gitu ya. Jadi dibutuhkan juga selain unsur keamanan juga pertahanan karena masuk dari luar kan. Lalu intelijen negara, lalu Kemenko Polhukam, Badan Sandi. Semua itu ada relasinya dengan militer gitu ya. Imperatif kok itu terbatas. Jadi nggak boleh dilewati itu. Nah sekarang keinginan presiden karena ada orang dekatnya yang harus ingin tetap menjabat di militer gitu ya. Ya dia mau ada dui fungsi itu di wilayah-wilayah sipil yang tidak disebutkan di pasal 47 itu. Yang kemudian sudah masuk jadi bulog, ini udah melanggar undang-undang TNI nih. Nah wilayah-wilayah yang semestinya bisa diserahkan ke militer itu ya wilayah-wilayah sipil yang punya relasi kemiliteran gitu ya. Jadi tidak murni ini sipil, murni relasi militernya jauh lebih kuat sini. Jadi sekali lagi ini kan bicara soal gagasan profesionalitas TNI dan kepolisian, sehingga mereka bekerja maksimal di ruang mereka, tidak lagi mereka menjadi orang yang multi tahu ya, semuanya mereka bisa. Kan kalau di komando militer, Anda ditugaskan, nggak ada kata-kata saya tidak bisa, saya tidak siap, saya bisa. Tapi ini kan ruang sipil nih, yang mungkin mereka tidak punya pengalaman di ruang itu ya, dan bukan saja tidak punya pengalaman, bisa saja mereka pintar di bidang itu, tetapi relasinya tidak bisa, relasi
militer dan sipil, karena kedekatan militer dan sipil itu kan perlu dijaga, bahkan perlu dibatasi. Bayangkan kalau militer ada di birokrasi dan sifatnya komando nih, padahal sifat sipil itu melayani, publik yang dilayani kan. Jadi kalau bayangkan kalau kemudian kalau Anda tidak senang dengan pelayanan kami, pergi Anda gitu kan, nggak cocok ya, push up Anda gitu kan. Nah, nuansa itu mau tidak mau akan terasa dan bersentuhan. Dan itu kan terasa waktu di zaman Orde Baru nih. Tiba-tiba kita harus melaporkan penelitian ke orang yang katakanlah semi militer ya, dan akhirnya kadang-kadang yang diinterogasi itu seolah-olah begitu ya, berhadapan dengan militer. Nah ini yang menurut saya perlu dibatasi lah. Nah, Mas Fadli, kan ini salah satu. Kenapa kita serius ya? Karena Serius. sedang di rumah saya kan, nggak ada ketawa-ketawa. Bukan, karena hikmah Ramadan kita jadi ini kan, khusyuk, lebih khusyuk. Lebih bijaksana. Situasinya juga nggak ini sih. Serius ya. Abis ini ketawa-tawa. Apa tadi aku mau ngomong ya? Fadli. Oh ya, oke. Kurang karbohidrat kayaknya. Salah satu isu terkait dengan terkait dengan masuknya terkait dengan masuknya TNI Polri gitu ya ke ruang-ruang sipil ini kan salah satu hal yang kita angkat adalah waktu pengangkatan penjabat kepala daerah 2022-2023 kan, karena nggak ada pilkada. Nah, di beberapa posisi jabatan penjabat itu ternyata ada unsur yang latar belakangnya TNI sama Polri. Alasannya waktu itu adalah ini karena mau pilkadanya di 545 daerah, jadi butuh penjabat kepala daerah untuk bisa mengamankan kalau ada apa-apa. Iya, kalau nggak salah itu alasannya, padahal emang tugasnya mereka ya. Mau jadi penjabat mau nggak kan tugasnya mereka. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya buat demokrasi ketika pimpinan kepala daerahnya ya penjabatnya tuh dari TNI Polri, dan apakah kemarin ketika menunjuk penjabat itu dari unsur TNI Polri itu udah sesuai atau belum? Nah, kamu kayaknya agak maju deh, saya noleh ke belakang gini soalnya. Iya. Marah aja. Secara secara regulasi kan sebetulnya jabatan penjabat kepala daerah itu eksplisit di dalam undang-undang pilkada itu hanya boleh diisi oleh pejabat sipil. Karena untuk penjabat kepala daerah di level kabupaten kota itu kan pejabat ahli media dan pratama dan kemudian ahli media kan. Dua itulah untuk jabatan di level kabupaten kota dan provinsi. Terminologi jabatan ahli media dan jabatan ahli pratama itu terminologi untuk jabatan birokrat sipil. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat menunjuk penjabat itu, Bang, ini menarik juga strateginya. Jadi militer ini, baik TNI maupun Polri, mereka taruh dulu jadi direktur atau jadi dirjen di lembaga-lembaga kementerian dan lembaga, yang kemudian kedudukan di direktur atau di dirjen itu setara dengan dengan jabatan ahli media atau pratama ini. Lalu kemudian mereka dengan jabatan itu mereka diperintahkan untuk duduk jadi pejabat kepala daerah. Jadi dikamuflase. Jadi pakai jalur berbelok. Nah, padahal itu kan nggak boleh. Nah, situasi itu yang kemudian diuji ke MK kan waktu itu, Pak. Di tengah penjabat yang sangat banyak mesti diisi itu ada uji materi ke MK. MK katakan nggak boleh lagi ada TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Nah, meskipun itu tidak sepenuhnya dipatuhi kayaknya. Nah, yang jadi soal adalah secara sederhana sebetulnya semua kita tahu salah satu mandat penting dari reformasi itu kan pemisahan dui fungsi TNI ya. Jadi TNI betul-betul menjadi alat pertahanan negara yang modern dan kesejahteraannya mesti ditingkatkan agar mereka fokus menjaga pertahanan keamanan negara, kesejahteraannya diperhatikan, pendidikan anaknya diperhatikan, dan sehingga baik TNI maupun Polri ini jauh dari intervensi dan kepentingan politik maupun bisnis. Karena mereka bekerja dalam rantai komando dan memegang senjata. Nah, itu yang sebetulnya mereka harus dilihat sebagai salah satu instrumen negara yang tidak bisa sembarangan ditempatkan dalam
jabatan-jabatan di kementerian yang lembaga yang seperti disampaikan Bang Ferry, fungsinya adalah fungsi pelayanan. Nah, itu yang pertama menurut saya yang penting. Nah, yang kedua, saya agak aneh juga dengan pemerintah kita. Ini kan pemerintahan Pak Prabowo baru sekali ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Belum genap 5 bulan lah pemerintahan Pak Prabowo. Yang dikeluhkan oleh pemerintah ini selalu saja kan situasi ekonomi sedang lemah, Bang. Pendapatan negara menurun, investasi menurun. Semua rujukan, referensi, teori, pendapat ahli, pengalaman pebisnis, hambatan untuk masuk berinvestasi di Indonesia itu sederhana aja. Korupsi dan kemudian penegakan hukum yang lemah. Nah, itu problemnya tuh. Kan disebutkan tuh, salah satu orang terkaya di Amerika, Pak Idris ya, mau diundang jadi penasihat dan antara itu kan mengatakan Tony Blair. Iya, problem ini ada satu lagi itu. Ada yang orang kaya lagi. Iya, ada orang kaya lagi. Nah, orang Amerika Pak Inggris itu dia katakan problem dari investasi itu korupsi dan penegakan hukum. Nah, sekarang nih ketika pemerintah mengeluh ini kan Bu Sri Mulyani kemarin mengatakan baru bulan Maret udah tekor sekitar 20 triliun dapat 30 triliun. PBN. Itu yang kaya itu mana lebih kaya daripada sholat sunnah 2 rakaat di sebelum subuh ya. Itu dunia dan seisinya tuh. Jangan lupa ya teman-teman yang nih ada pesan-pesan Ramadannya. Sebelum sholat subuh sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, cari orang kaya. Nah, ketika problemnya korupsi, penegakan hukum, profesionalitas birokrasi, Bang, itu problem investasi di Indonesia. Kenapa justru di situasi kita membutuhkan percepatan pembangunan ekonomi, pemulihan investasi, mengundang investor dan lain-lain, yang justru dibahas dan diotak-atik oleh rezim dan pemerintah ini adalah soal undang-undang TNI, pengisian pejabat-pejabat militer di jabatan sipil, itu kan merusak proses penegakan hukum, merusak pelayanan publik yang profesional gitu. Jadi Anda ibarat kalau penyakit ya, Anda punya sakit yang kemudian Anda nggak boleh makan gula terlalu banyak, makan makanan yang kemudian membuat Anda naik tensi gitu ya. Tapi, oh iya tahu, saya mau harus sembuh nih. Tapi di depan Anda minum gula terlalu banyak. Itu makan penyakit saya semua kayak. Nah, saya angkat ini dulu boleh ngobrol dulu berdua ya. Ini kalau ditelepon 10 kali nih, kalau orang ini udah nelfon. Nah, kalau itu nggak diperhatikan, Bang, maka ini berbeda nih. Mereka tahu problemnya apa, mereka sering mengeluh kepada publik soal penegakan hukum, soal korupsi, soal investasi. Tapi yang kemudian yang dilakukan justru sebaliknya. Merusak penegakan hukum. Kemudian ini kan potensial TNI Polri menjadi tidak profesional. Kalau kemudian sekarang dilakukan semacam identifikasi ya, saya kira sudah banyak sekali TNI Polri aktif itu mengisi level-level jabatan birokrasi yang strategis, level direktur, level jenderal, level deputi, udah banyak sekali. Saya kaget juga kemarin ternyata Sekjen Menteri Hukum itu sekarang polisi juga, mantan Kapolda di salah satu daerah kan. Dan sekarang sekjen DPD kan? Iya. Belum lagi di beberapa kementerian lembaga yang lain. Jadi itu Mbak, di satu sisi menghadapi problem yang serius, investasi melemah, kondisi ekonomi tidak stabil. Tapi dan mereka tahu ya bahwa problem itu adalah problem penegakan hukum, problem korupsi. Kenapa nggak itu dulu yang diperbaiki? Kenapa kemudian justru membuat situasi gonjang-ganjing politik dalam negeri dengan mengundang protes luas masyarakat terkait dengan menguatnya dui fungsi TNI dan ataupun Polri gitu. Ada yang bercanda tuh nih, katanya ya wajar aja dui fungsi TNI, mobil aja sudah ada yang hibrid sekarang. Kalau dijawab sama teman-teman masyarakat sipil, iya karena yang berbisnis hibrid itu memang teman-teman TNI juga, atau minimal mantan TNI gitu ya. Nah itu benar juga tuh. Dan harus diingat mobil listrik, mobil hibrid itu bebas genap ganjil, bisa lewat kemana-mana aja. Naik transportasi publik lah, nggak kena genap ganjil. Nah, ada juga kan, aku lupa ya beritanya kayak apa. Tapi misalnya ada berita yang jadi TNI ini lagi disuruh belajar apa gitu loh. Oh di rumahnya Pak Prabowo di Hambalang. Belajar apa kan ya? Belajar banyak hal nih. Jadi kalau sekarang
sipil yang di ruang sipil memegang jabatan dilatih retreat di tempat militer Di Magelang. Militer yang akan Mau masuk belajar dunia sipil akan di retreat di Hambalang di tempat Pak Prabowo. Kacau. Ya. Jadi ini kan arahnya sipil hendak dimiliterkan, militer yang hendak disipilkan. Jadi hidup di alam yang begitu kita sekarang, dan itu menurut Dua saya alam. ya cara berpikirnya betul-betul nggak prinsip konstitusionalis. Pokoknya apa yang nyaman di hati aja, bukan apa yang dikehendaki undang-undang dasar. Jadi jangan heran besok kamu nih, Apa tuh? besok itu tidak akan ada lagi proses pemilihan kepala daerah yang demokratis karena multifungsi. Semua calon besok-besok akan militer, persis Orde Baru nih. Kepala daerah itu minimal yang pernah punya kedekatan dengan militer lah. Ini bukan kita nggak sayang dengan militer ya. Oh iya, kita itu sayang, sayang. betul. Kita mau TNI Kita mau Polri yang kuat kuat. dong. Iya. Kuat, ya. Bukan yang hebat di ranah sipil, tetapi melupakan kerja pertahanan mereka. Apalagi dunia global sedang bergerak dengan isu pertahanan kan. Bayangkan kalau militer kita fokus ke urusan sipil kita, lupa ke urusan pertahanan kita. Highlightnya adalah kalaupun militer itu menduduki posisi sipil yang terbatas itu tadi, yang ada urusannya sama pertahanan dan keamanan. Jadi bukan soal pangan gitu ya, kan profesor pangan kita juga sebenarnya kan banyak. Iya. Nanti jangan profesor di ITB megang medil pula mereka lagi. Jadi yang lucu soal pangan itu, kenapa TNI disuruh ngurusin pangan? Ya kan ada pertahanan pangan. Gak gitu maksudnya kali. Sama ini loh. Maju dikit saya mau pejabat pemerintahan kita itu Betul. udah kayak kehilangan ini loh Bang, kehilangan narasi gitu loh untuk menjelaskan pilihan-pilihan mereka ini. Misalnya soal Mayor Teddy yang sekarang sudah jadi letkol itu ya. Enggak mayor lagi dong berarti. Iya, Mayor sudah jadi letkol. Letkol Teddy berarti. Kalau dilihat-lihat dia paling cepat loh, teman seangkatannya udah letkol. Dia alumni 2011 Kan bunyi udah surat letkol. surat keputusannya kan gitu. 2011 dia tamat. Bunyi Lahirnya tahun berapa? bunyi Gak tahu sih. Tuan saya dong berarti. Pasti, kalau itu pasti. Nah, ya, tadi. Emang iya gini. Itu kan Jamnya kendor kali, jamnya Oh iya, kendor. itu Jadi maksudnya. gini jamnya kendor. nah ini Bang, masa dibilang ya sekretaris kabinet itu sekarang di bawah sekretaris seknya. militer. Ya Allah. Maksudnya sekretaris kabinet itu kan nomenklatur menteri yang pengaturannya ada di undang Kementerian Negara. Dan Terus dia tiba-tiba- koordinator kabinet kan? Iya, terus tiba-tiba Di bawah dengan akses menggunakan perpres ditaruh di bawah sekretaris militer presiden gitu. Kan ini mengakali hukum, kemudian dengan untuk kepentingan mungkin ya kita kan nggak tahu apakah itu maunya Pak Prabowo atau kemudian jangan sampai kemudian profesionalitas TNI dan kewibawaan presiden dipertaruhkan untuk mayor yang sekarang sudah jadi letkol ini gitu. Iya. Apa sih aku nggak tahu sih jamnya Ini kendor. sering gitu. Waktu beliau sedang ngawasi Pak Presiden juga sering. Mungkin karena itu kan alat Roger atau jamnya ya. Tapi keren ya sih waktu itu ya. Tapi menurut saya memang banyak hal yang dia tabrak. Sebagai orang keren dekat presiden juga harus patuh pada undang-undang. Nggak, ini nggak personal ya, bukan dengan mayor. Nothing Jadi- personal. Enggak mayor, letkol. Iya, Oh. mayor sudah letkol. Ya sama dengan Deddy Kobuzer sekarang letkol juga dia. Letkol apa jadi? Jadi Pilolo ya ampun. Paja itu letkol gitu. Jadi Ngulik taruh itu. ya, jadi persis yang dibilang Fadli. Kalau ini dilanjutkan ini sudah merusak tatanan Iya. bernegara nih. Masa Sesmilpres itu lebih tinggi dari Sekretaris kabinet yang mengkoordinir kabinet isinya para menteri. Ini pola sungsang begini kan bisa Iya. merusak tatanan gitu ya, Nis. Ya, saya nggak terbayang itu hanya untuk mengkamuflasekan agar patuh sementara ke Undang-Undang TNI. Nanti setelah Undang-Undang TNI diubah, balik lagi nih cerita. Iya. Sekarang posisinya Balik- itu balik. Perpres itu bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, Perpres itu diterbitkan untuk menghindari larangan dalam Undang-Undang TNI. Ini kan udah kacau secara konsep dan kacau secara hukum gitu. Kenapa kita penting melihat konsep, teori gitu? Ya memang agar kita lurus dalam bernegara gitu. Iya. Bukan ingin Enggak. TNI harus mundur kalau
nggak ada urusan Teddy mau jadi sekretaris kabinet, dia mau jadi apapun terserah. Cuman ini soal bernegara dan soal kewibawaan presiden juga dalam melantik orang yang ini kan Teddy itu kan lingkaran satu presiden ya. Maksudnya orang yang berada di lingkaran satu presiden mestinya diangkat dan legitimate sesuai dengan ketentuan hukum. Anda milih bantu presiden atau mau mengabdi kepada militer, pilih aja gitu ya. Ya gentle aja kalau mau jadi dirjen, mau jadi direktur, mau jadi pembantu presiden, ya pilih salah satu dong, harus firm dengan pilihan gitu. Nah, ini terakhir. Kan sekarang lagi Dulu kan beliau kan kalau di pinggir duduknya kayak main bola kasti itu, kayak siap-siap siap lari ya. ya. Kayak mau sprint itu nih. Presiden iya lagi enggak, ngomong. maksudnya ya emang kalau emang tugasnya dia begitu ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, Nggak ada memang- ini loh kok Mas Teddy atau Dek Teddy kan katanya lebih tuan saya. Betul. Lupa nih, saya tuh gampang ke distrak orangnya. Itu makanya yang diserah. Jangan Fokus, militer, sipil aja. Oh terakhir revisi undang-undang TNI. Sekarang kan lagi dibahas ya. Yes, Lagi di hotel. lagi dibahas di hotel. Masih di hotel nggak? Masih Kan hotel. digerebek kan? Tadi disebut sama Bukan digerebek ya, teman-teman. maksudnya teman-teman masyarakat sipil ya mendatangi lah ya. Kan MK bilang bikin undang-undang tuh meaningful participation, jangan Saya harus tutup-tutup. kalau yang begitu harus digerebek sih. Saya setuju tuh. Iya. Ya meaningful participationnya hilang lah. Mau cepat, NA-nya nggak pernah bisa dibaca, draftnya nggak bisa dibaca. Ini mau kemana tujuan Pembahasannya di pembuatan- hotel mewah. Di hotel mewah. Ya jadi akhirnya meaningful partisipasi hak kita kan ada 3 tuh untuk pembahasan undang-undang apa, 1 untuk didengarkan, Ya. Mendapat untuk jawaban. memberikan Masukan. masukan, Mendapat lalu jawaban. mendapat jawaban kalau seandainya tidak sesuai atau ditolak kan gitu ya, 3 hak gitu ya. Nah kapan kita bisa ngasih masukan, wong draftnya dan NA-nya tidak dapat gitu ya. Dibahas Jadi cepat. dibahas dengan sangat kilat gitu. Jadi ini seolah melanjutkan kealpaan dari presiden sebelumnya dalam pola pembahasan undang-undang. Kalau MK konsisten nih, karena MK kan membatalkan formalitas cara membuat undang-undang cipta kerja. Kalau MK konsisten, ini kan juga tidak tertib formal nih. Iya. Harusnya segera dibatalkan gitu ya. Kalau kemudian nanti disahkan. Nah, berani nggak MK nih? Jadi jawab dong. Berani nggak? Berani, harusnya berani. Ciptaker aja dibatalkan. Berani loh. Dan apalagi ini mandat reformasi. Mahkamah Iya. Konstitusi itu lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Penghapusan dui fungsi TNI Polri itu mandat utama dari Supremasi reformasi. sipil ya. Supremasi sipil. Militer itu berada di bawah supremasi sipil. Nah, itu yang harus dihormati. Jangan tidak jelas rahimnya jadi anak haram nanti. Ya. Ya gitulah ya teman-teman semuanya, diskusi singkat kami terkait dengan TNI dan Polri yang mau masuk ke ruang sipil. Sebenarnya sih pesannya adalah yuk kita bernegara nih on the track gitu loh. Kenapa sih susah banget ya kayaknya ya? Kenapa? Kayak gitu Ya, loh. kayak orang lewat di jalur busway aja. Iya, di jalur busway itu ya kalau Sebentar meloncat, sebentar nah, memanjat. kalau Transjakarta-nya berhenti terus mogok tuh macetnya jauh Macet banget tuh, banget. apalagi kalau di Kuningan ya, emosi saya. Jadi daripada nanti masyarakat emosi ya, Ibu dan Bapak semuanya, kami pamit dulu nih karena Ramadan ya. Selamat berpuasa. Selamat puasa.